pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Al-Hunafa Boarding School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, students? I'm fine, thanks. Inshallah. Firas, what are you doing here? I'm doing my assignment. MasyaAllah. Good job. Continue, please. Okay, alright. Para santri, insya Allah kita akan melakukan praktek tibun nabawi, yaitu metode pengobatan ala Nabi. Yuk kita mulai. Bismillah. Treatment ya. Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah dan berakhlak karimah. 5 alasan memilih Al-Hunafa. Pertama, akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, penerapan akhlak karimah. Ketiga, bacaan hafalan sesuai dengan kaidah tajwid. Keempat, bahasa Arab secara aktif. Kelima, melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Al-Hunafa Boarding School mendidik dan melatih santri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan sisa dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, pengkajian terhadapnya. Kita mulai insyaallah dari hadis Al-Thamin wa Thalathun, yaitu hadis ke-38. Masih ada kisaran sisa 6 hadis. Saham atau 4 hadis lagi? Sepertinya 4 hadis. Saham lah. Atau 5 hadis. Karena dia sampai 42. Oke, kita mulai dari hadis Ats-Tsami wa Thalathun 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala. Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliya faqad adzantuhu bil harb. Yaitu man 'ada li waliya maknanya man ittakhadha li lillahi aduwan lillahi ta'ala. Barang siapa yang memusuhi, ya, man ittakhadha waliyallah aduwan lah,
barang siapa yang menjadikan wali Allah Ta'ala sebagai musuh. Siapakah wali Allah? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla di surat Yunus 62-63. Kata Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah sifat mereka beriman dan bertakwa. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Itu baru wali beneran itu. Wali yang syar'i, bukan wali khurafi. Dan dalam surat Yunus 62, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Maka konsekuensi dari beriman dan bertakwa adalah tidak takut dan tidak sedih. Maksudnya apa tidak takut di sini? Sebagian ulama menafsirkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yaitu la khaufun alaihim ala ma sayati yaumil qiyamah, yaitu tidak takut akan apa yang ada nanti di hari kiamat, karena dia akan masuk surga. Wa lahum yahzanun, maka makna lahum yahzanun la yahzanuna amma fata minad dunya, yaitu mereka tidak sedih akan apa yang luput dari dunia. Itu makna wala khaufun alaihim, atau makna la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu makna yang sebagian ulama menafsirkannya, dan itu yang sahih. Maka para wali Allah, mereka tidak dibuat khawatir untuk akhirat mereka, ya, karena amal saleh yang telah mereka lakukan di selama di dunia membuat akhirat mereka Allah jamin keselamatannya insyaallah. Makanya para wali Allah itu ketika di barzakh, di kuburan, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan masir atau ma'wa mereka, ma'ab mereka, yaitu surga, ditampakkan pada mereka. Dan ruh-ruh orang yang berjihad fi sabilillah itu berada di ujung paruh burung, yang roh-roh mereka berada di taman-taman surga. Hanya ruh saja, belum sampai jasad. Maka mereka tidak khawatir, tidak takut dengan nanti mereka di hari kiamat. Walahum yahzanun, apa yang telah mereka lalui dari kehidupan dunia, mereka tidak bersedih dengannya. Sebaliknya orang-orang yang bukan wali Allah, apalagi orang-orang kufur kepada Allah, maka mereka akan ketakutan dengan apa yang dihamparkan kepada mereka dari tempat kembali mereka. Di alam barzakh ditampakkan pada mereka tempat kembali mereka, yaitu neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian mereka juga menyesali dan sedih akan apa yang telah berlalu dari dunia. Mereka tidak beramal saleh, mereka sedih. Ya, dulu kok tidak beramal saleh, tidak beriman. Taib. Jadi wali Allah itu siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak dilihat dari apa? Tidak dilihat dari seragam, zahir, pakaian. Walaupun kadang pakaian mencerminkan ketakwaan, iya, tetapi dia bukan suatu seragam. Ya, atau dari segi nasab itu tidak mencerminkan, tidak menjadi barometer. Nasab, seragam, ketampanan, kecantikan, kekayaan, jabatan, itu semua sama sekali tidak menjadi barometer kewalian, sama sekali. Ya. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti atau memerangi wali Allah, waliku, yaitu wali Allah, maka faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang terhadapnya. Ini menunjukkan bahwasanya memusuhi wali-wali Allah, wali-wali syari'iyah, itu dosa besar. Karena definisi dosa besar adalah segala dosa yang berkonsekuensi ancaman, baik ancaman neraka, baik ancaman keburukan dunia, ya, atau ancaman kesulitan di hari akhir, dan ancaman lainnya. Sebagian memasukkan bahwasannya termasuk dosa besar ketika disinyalir oleh Rasulullah SAW bukan termasuk golongannya. Laisa minna, laisa minna, laisa minna, gitu. Bukan termasuk golongan kami yang seperti ini, bukan termasuk golongan kami yang seperti ini. Maka ini sebagian ulama mengatakan ini termasuk dosa besar. Melanggar ini termasuk dosa besar.
Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ini juga termasuk dosa besar karena adzantuhu adzana yu'dzinu, itu artinya a'lana yu'linu. Makanya adzan itu maknanya adalah i'lam atau i'lan, yaitu menyiarkan, memberitahu. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan kepada dia peperangan. Maka ini jelas dosa besar. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan gimana terjemahannya? Dan tidak ada yang lebih aku cintai dari mendekatkan diri hamba terhadapku dengan sesuatu pun daripada apa yang telah aku wajibkan padanya. Jadi hal yang paling aku sukai dari taqarrubnya hamba kepadaku adalah ketika dia apa? Ketika dia melakukan kewajiban yang telah aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang fardu, yang wajib. Sehingga dari sini konsekuensi kita harus tahu bahwasanya amalan fardu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Maka kalau kita tahu bahwasanya salat qabliyah subuh 2 rakaat salat sunnah fajar qabliyah subuh itu ganjarannya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa yang ada padanya. Maka tentu salat subuh lebih afdal dan lebih tinggi derajat dan juga pahalanya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan lebih spesifik. Dan betapa banyaknya amalan wajib dan fardu yang seolah-olah lebih ringan daripada amalan sunnah dari segi derajat dan dari segi pahala, seolah-olah, padahal tidak. Amalan fardu itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu wajib soalnya. Lalu lantas kenapa kok enggak ketahuan ganjarannya? Bahkan yang sunnah kerap kali ketahuan ganjarannya besar, namun kok yang fardu tidak diketahui? Ya karena tidak ada dalil yang menunjukkannya, melainkan tapi kaidah asalnya dari hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Ini menunjukkan kaidahnya adalah bahwasanya amalan fardu lebih afdal dari segi derajat dan lebih a'zam dari segi pahala, thawab. Itu kaidahnya. Karena amalan fardu lebih dicintai oleh Allah. Logikanya adalah sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah pasti lebih unggul dan lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah dan pahalanya. Lantas kenapa kok enggak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla? Ini sebagai imtihan, ujian. Mau enggak kita misalnya hanya sebatas label ini fardu, walaupun tidak disebutkan ganjaran rahasianya apa? Apakah kita masih mau melakukannya karena Allah Azza wa Jalla tanpa ada tambahan keterangan ganjaran? Kalau masih mau melakukannya karena Allah Azza wa Jalla, maka itu lebih cintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua amalan fardu itu disebutkan ganjaran terbaiknya, yang pastinya lebih afdal daripada amalan sunnah. Dan kata Allah Azza wa Jalla, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa itu tidak mengetahui apa yang telah dirahasiakan atas mereka dari penyejuk hati mereka, yaitu surga. Apa ganjarannya itu tidak dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai jaza, ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan. Malah justru itu lebih ablagh, lebih sampai ke hati dalam urusan mengganjari. Karena ketika ganjaran itu dirahasiakan, maka ketika sang amil atau yang beramal ini mendapatkan ganjaran itu, maka sensasinya jauh lebih besar daripada apa yang sudah dinantikan dengan pengetahuannya. Ya maka kita mengamalkan sesuatu yang fardu dan ternyata tidak ada berita tentang ganjarannya, ketahuilah, yakinlah bahwasanya itu lebih afdal daripada amalan sunnah yang berganjar dan diberitahu ganjarannya. Antum paham enggak nama apa ikhwan? Paham kan? Kalau enggak paham mana mau pulang ya. Taib, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah.
Anda nggak apa-apa kan agak cepat gini nggak apa-apa kan? Karena targetnya kalau bisa hari ini 3 hadis atau 4 hadis atau 5 hadis. Ya, kalau bisa. Mungkin sampai udah jam segini ya. Ya diusahakan insyaallah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan la yazalu ini merupakan fi'il yadullu ala istimrar, yaitu fi'il yang menunjukkan mudawamah, terus menerus, continue, terus menerus, terus saja hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Nawafil jama' dari nafilah, maknanya yaitu al-masnunah, ya, yaitu sunnah, amal-amal sunnah. Hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya di antara syariat Allah Azza wa Jalla adalah an-nawafil, yaitu amal-amal sunnah. Dan juga faedah berikutnya adalah bahwasanya amalan sunnah merupakan bentuk taqarrub. Melakukan amalan sunnah merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak boleh diremehkan. Kemudian yang ketiga, faedah kedua, bahwasanya amalan sunnah itu juga bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai pelakunya. Dari semua faedah ini menunjukkan bahwasanya amalan sunnah itu juga memiliki kepentingan dalam menggapai cinta Allah Azza wa Jalla. Dan dua kalimat terakhir ini menunjukkan isbat, yaitu penetapan sifat mahabbah pada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai sebagian dari hambanya dengan kriteria yang benar. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku mencintai orang ini karena dia melakukan fardu dan juga nafilah, maka kuntu sam'ahu, aku di sini kalau zahir, kalau makna harfiah, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maka itu bukan terjemahan yang sahih. Di sini ada pendengaran, ada penglihatan, ada tangan, dan ada kaki. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka aku akan menjadi apa? Pendengaran dia, aku akan menjadi penglihatan dia, aku akan menjadi tangan dia, aku akan menjadi kaki dia. Apakah begitu? Maka maknanya bukan makna yang zahir seperti itu, melainkan ada dua kemungkinan makna. Ya, masalah yang tadi, masalah pandangan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka di sini makna yang pertama, bahwasanya orang kalau misalnya menjadi wali Allah Azza wa Jalla, ya, orang ini adalah wali Allah dengan ketakwaan dan imannya, kemudian dia menjaga perwalian Allah tersebut, maksudnya menjaga dirinya sebagai wali Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjaga apa? Akan menjaga pendengarannya, akan menjaga pandangannya, akan menjaga tangannya, akan menjaga kakinya. Semuanya hanya untuk digunakan dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini wali. Itu makna pertama. Makna kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, taufik, sadat. Sadat itu ketepatan sesuai dengan keinginan Allah secara syar'i, baik di pendengarannya, baik di penglihatannya, baik di tangannya, dan baik di kakinya. Yaitu Allah akan memberikan taufik pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya. Ya. Dan kedua makna ini sahih. Kedua makna ini sahih. Yang pertama yaitu seseorang ketika sudah Allah cintai, maka orang itu merasa bahwa dirinya itu dicintai oleh Allah, maka dia akan menjaga pendengarannya, menjaga pandangannya, menjaga
kaki dan tangannya. Di sini yang pertama, tafsiran pertama adalah perbuatan hambanya itu. Adapun tafsiran kedua adalah perbuatan Allah, yaitu memberikan taufik pada pandangannya, pendengarannya, kaki dan tangannya. Mafhum la? Sampai sini faham enggak, ikhwan? Dan kedua makna ini sahih, walaupun makna yang kedua itu lebih dekat, lebih zahir, lebih benar ya. Karena itulah ganjaran dari Allah Azza wa Jalla ketika sudah Allah Ta'ala cintai orang ini. Ya. Sehingga kelakuan dia itu baik gitu loh. Wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idhannah. Dan juga ada reward berikutnya, yaitu jika dia wali ini meminta kepadaku, maka pasti aku akan berikan. La u'tiyannah, pasti aku akan berikan. Maka ini kalimat yang benar-benar straight, langsung dengan ata, dengan pemberian. Kalau ud'uni astajib lakum misalnya, berdoalah kepadaku maka aku akan jawab. Taib, Allah pasti akan jawab. Tapi apakah akan jawab persis dengan apa yang diminta? Belum tentu. Tapi kalau misalnya lain salani la u'tiyannah, itu seolah-olah apa? Persis seperti apa yang diinginkan oleh orang itu dan lebih baik lagi. Faham gak ikhwan? Kita tuh berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla sesuatu. Namun boleh jadi Allah menjawab dengan hal lain yang mungkin yang insyaallah lebih berhikmah. Tapi yang kita minta bendanya itu kita minta tentangnya malah justru bukan malah justru yang kita minta secara ainian itu bendanya tidak kita dapatkan, melainkan Allah jawab dengan hal lain. Tapi kalau wali Allah Azza wa Jalla ketika meminta sesuatu, maka Allah akan berikan sesuatu yang dia minta dengan isyarat dari lafal wala in sa'alani la u'tiyannah, aku akan memberikannya. Berarti langsung memberikannya, ya, bukan mengalihkan ke yang lain, tapi sesuai dengan keinginan wali ini. Tapi tentu Allah Azza wa Jalla Maha Hakim, Maha bijaksana ya. Wala in ista'adzani la u'idhannah, kalau misalnya dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindungi dia. Taib. Itu adalah ganjaran atas kewalian seseorang karena dia beriman dan juga bertakwa. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, al-hadits at-tasi' wa thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza li. At-tajawuz, yaitu tidak menganggap, ya, tidak menganggap dosa. Apa arti tajawuz di situ, ikhwan? Diterjemahkan apa? Mengampuni, memaafkan, ya, seperti itulah maknanya. Ngerti enggak? Apa benar enggak? Ya, tajawaza li, tajawaza. Sesungguhnya Allah memaafkan. Nah, baik. Dan bedakan antara tajawuz dengan mujawazah. Mujawazah itu melampaui. Ini enggak ada arti memaafkan di sini. Tapi kalau misal tajawuz, yaitu tajawaza ya tajawazu tajawuzan, maka seperti menganggap tidak ada gitu loh. Memaafkan, menganggap tidak ada. Ya. Kalau misalnya kayak kita misalnya kadang-kadang kita juga melakukan ini tajawuz, yaitu ketika jalan itu ada teman, tapi kita lagi nggak mau ada urusan gitu loh sama dia, maka kita belagak pilon, nggak tahu, dia biarin aja. Ini namanya tajawuz, yaitu menganggap itu tidak ada. Kalau bahasanya di sini memaafkan, ya. Taib innallaha tajawaza li, yaitu liman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan li ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu min ajli Rasulullah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, maka Allah Ta'ala memaafkan umatnya Rasulullah SAW. Jadi di sini merupakan fadilah dan keutamaan Rasulullah SAW di sisi Allah. Maka Allah memberikan keringanan kepada umat ini karena cintanya Allah terhadap siapa? Rasulullah SAW. Begitu. Inna Allah tajawaza li an ummati, ya, terhadap umatku. Apa? 3 hal. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Yang pertama al-khata'. Al-khata' yaitu apa? Kesalahan. Nanti akan disebutkan di An-nisyan yaitu lupa. Kemudian wa mastukrihu alaih, dan masdar istiqrah ya, atau ikrah yaitu keterpaksaan. Tapi keterpaksaan nanti kita jabarkan, bukan segala yang merasa terpaksa terus dimaafkan, enggak. Taib al-khata'. Al-khata' yaitu irtigabul insan al-amal bighairi 'amd. Khata' itu adalah manusia melakukan suatu perbuatan tanpa kesengajaan. Jelas ini khata'. Ya. Khata' dengan khati'ah itu beda, ikhwan. Khata' itu irtikabul amal min ghairi 'amd, an ghairi 'amd. Melakukan amalan dan amalan tersebut salah gitu loh. Amalan tersebut salah atau dosa tapi enggak sengaja. Makanya ada istilah, ada al-qatl al-'amd, ada al-qatl shibhul 'amd, dan ada al-qatl al-khata'. Al-qatl al-khata' itu yaitu mematikan orang tanpa niatan dan tanpa media yang berpotensi mematikan. Itu qatl khata' namanya. Menyebabkan kematian seseorang tanpa niatan dan tanpa media yang berpotensi membunuh. Misal kita lagi bercanda, kemudian Anda lempar ke seseorang pulpen, kena kepalanya, mati dia. Ini qatl khata' namanya. Tidak ada diyat di sini dan tidak ada qisas. Afwan. Ya, tidak ada diyat. Afwan, ini untuk konsekuensinya Anda lupa lagi, Allah. Taib. Jadi itu al-khata', yaitu irtikabul fi'il an ghairi amad, tidak sengaja. Ada khati'ah. Adapun khati'ah irtikabudz dzunub atau irtikab al-dzanb bi'amdin. Itu khati'ah. Ya. Itu melakukan dosa dengan kesengajaan. Maka ini khati'ah. Khati'atihim, ya. Khati'ah. Adapun khata' maka tanpa kesengajaan. Itu bedanya, ikhwan. Itu yang pertama. Dan yang khata' itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa sengaja dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Misal antum lagi kayak gini, pengen meregangkan tangan, terus kena hidung teman antum dan bengkok langsung hidung teman antum. Khata' dimaafkan. Beda dengan khati'ah. Antum tahu ada fulan di dekat antum lagi lari mau ke sini, pas udah dekat antum giniin, aduh gitu. Maka ini khati'ah. Wasit aja kayak gitu, wasit bola. Membedakan antara khata' dengan khati'ah. Iya. Kayaknya antum kalau bisa orang Indonesia tuh jangan main di Liga Eropa. Kenapa? Atau liga yang berbahasa Inggris. Ketika antum dilanggar, sit, marah wasitnya. Ngomong jorok, ya. Kalau kita kan biasa gitu. Sit, wasit, sit. Ini dong. Dikira mereka apa? Ngomong jorok, sit, ya. Iya. Ya kan? Nah, kemudian wasit juga akan melihat ini khata' atau khati'ah gitu loh. Sengaja atau aksidental. Itu kan tergantung, kartu bisa dilihat ya. Dengan memandang apa? Memandang khata' atau khati'ah itu kartu bisa beda gitu loh. Bisa aja kalau misalnya khata' atau enggak sengaja, maka kartu kuning. Tapi kalau disengaja, wah ini bisa kartu merah kan gitu. Dalam urusan duniawi saja, khata' dan khati'ah dibedakan. Apalagi urusan agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian an-nisyan. An-nisyan yaitu kalau bahasa kita apa? Lupa.
yaitu zuhulul qalbi an syai'in ma'lumin min qabl, yaitu tidak teringatnya sesuatu setelah sebelumnya mengetahuinya gitu loh. Tadinya tahu, orang yang lupa itu pasti tahu sebelumnya. Orang yang lupa pasti tahu sebelumnya. Namun dia lagi lupa gitu. Maka dimaafkan. Namun ada beberapa konteks lupa yang tetap belum dimaafkan sampai dia mengqadanya. Iya. Contoh antum lupa kalau hari ini Ramadan misalnya. Lupa, akhirnya antum enggak puasa. Sampai besok baru ingat bahwasanya ini udah masuk bulan Ramadan. Wajib qada enggak? Wajib qada, enggak ditajawuz, enggak. Oke, seperti itu. Baik, lanjut istikrah. Wa mastukrihu alaih, yang ketiga yaitu keterpaksaan. Keterpaksaan adalah dipaksa oleh suatu pihak untuk melakukan hal yang haram dan dia tidak bisa menolaknya, tidak mungkin menolaknya. Dipaksa untuk melakukan yang haram oleh suatu pihak dan dia tidak mungkin menolaknya. Tidak mungkin menolaknya di sini bukan dalam rangka ikhtiar, tapi dalam rangka ijbar. Ikhtiar itu adalah you have choice, you have options. Antum memiliki opsi, pilihan untuk taat atau tidak. Tapi kalau ijbar atau ikrah, antum nggak punya opsi. Secara jujur nggak punya opsi, karena kalau pakai opsi lainnya tidak melakukan, maka terancam nyawa antum, mungkin gitu, atau terancam kesehatan antum, mungkin begitu. Maka ikrah di sini yaitu ketika ala sabil al-ilzam wal ijbar, ketidakmampuan antum karena dipaksa, karena ada madarat yang lebih besar kalau enggak melakukannya oleh orang ini. Adapun dalam sabil ikhtiar, maka ini berarti ada pilihan. Ya, misal antum dipaksa, misal saja, bukan di sini. Antum kerja di mall, tapi owner toko antum itu Nasrani, dan antum dipaksa untuk make topi Sinterklas. Taib, ini ikhtiar, pilihan atau paksaan syar'i? Fadhal, antum buka. Ayo. Maksud paksaan syar'i di sini adalah apakah diberi uzur oleh syariat di sini? Enggak. Arti kalau antum enggak pakai topi Sinterklas, apa konsekuensinya? Gaji diturunkan atau dikeluarkan, bisa, tergantung keputusan. Dan diberikan klausul itu, keterangan itu, barang siapa yang tidak mematuhi apa pemakaian topi Sinterklas, maka gaji akan dikurangi 50% atau just get out gitu. Ya. Gimana? Itu apakah itu termasuk ijbar syar'i? Maksudnya pemaksaan yang dianggap oleh syariat sebagai pemaksaan yang membuat kita beruzur, atau itu adalah pilihan buat kita? Pilihan, bukan ijbar syar'i, bukan. Karena apa? Karena sekalipun antum dikurangi gajinya, antum pasti yakin, bisa yakin insyaallah bahwasanya rezeki Allah luas. Iya. Adapun kalau misalnya antum dikeluarin pun, itu malah rohah buat antum, kebaikan buat antum, insyaallah. Apakah kalau antum dikeluarin dari perusahaan tersebut antum mati? Mati nggak kira-kira? Insyaallah enggak. Apakah kalau dikeluarin dari perusahaan tersebut kemudian antum durhaka sama orang tua? Dianggap durhaka gitu? Enggak juga. Apakah keluar dari perusahaan tersebut kemudian antum kehilangan dunia akhirat? Tidak, malah justru lebih afdal. Ya, karena itu akan berulang nanti. Maka ini sifatnya ikhtiar. Antum you have choice. You wear Sinterklas itu, pilih pakai topi Sinterklas atau antum keluar atau diketurunin gajinya. Antum pilih apa? Antum pilih saya enggak mau pakai topi Sinterklas, tapi saya mau gaji dinaikin. Apa Dimas? Tawa aja. Pas gini ketawa. Sekarang lihatnya ini loh, antum mau jadi bapaknya. Sekarang antum loh jadi kiblatnya dia loh. Abu Dimas antum harusnya di sampingnya kayak dulu. Ini sekarang lihatnya ke antum terus loh. Anak antum sudah besar tah, masya Allah. Taib. Jadi ada 3, khata, nisyan, istiqrah. Oke, 3 hal tersebut.
innallaha tajawaza li an ummati an al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Maka kalau hal-hal ini terjadi dan sahih secara syar'i, dianggap khata', dianggap nisyan, dianggap istikrah, maka itu dimaafkan. Tapi dimaafkan di sini dari segi dosanya. Adapun dari segi kalau itu perbuatan yang merupakan amalan yang masyru', disyariatkan bahkan diwajibkan, maka khata' belum tentu membuat antum sukut atau belum tentu membuat kewajiban antum sakit, yaitu belum tentu membuat kewajiban antum gugur. Gimana, paham? Belum tentu membuat kewajiban antum gugur, belum tentu. Iya, nggak sengaja melakukan itu belum tentu membuat kewajiban antum gugur. Begitu juga lupa, belum tentu membuat kewajiban antum gugur. Kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran akan salat atau kelupaan buat salat, maka hendaklah dia melakukannya, mensalat, yaitu mensalat ketika dia apa? Ingat, berarti kan lupa ini tidak menggugurkan kewajiban. Lupa bayar hutang, memang lupa, benar dibuat lupa. Apakah gugur kewajibannya? Enggak. Misalnya lupa bayar hutang sampai 10 tahun, baru oh iya saya punya hutang sama antum ya. Oh iya benar juga ya. Pantesan ketemu antum kayak sebel gitu, hati ada apa sih nggak tahu. Ternyata iya punya hutang dulu 5 juta misalnya. Waduh lupa nih. Oh, kata Allah, kata Nabi SAW, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan. Lupa itu dimaafkan oleh Allah. Maka kalau Allah Maha Pemaaf, kenapa antum enggak maafin ana? Ini maafin dari segi apa? Dari segi penguzuran dia lupa. Tapi tidak dimaafkan dari segi penghilangan beban hutang. Begitu. Apalagi kalau ternyata bukan lupa beneran, yaitu yahan lupa, pura-pura lupa. Nah, ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Ini malah dosa. Kata Nabi SAW, matadul ghaniyi zulmun. Ngaretnya orang yang mampu membayar hutang itu zalim. Ya. Taib al-istikrah, yaitu keterpaksaan. Tidak semua keterpaksaan, kadang-kadang manusia itu merasa terpaksa. Ya. Padahal sebenarnya kalau dia tahan bisa, ya. Ada juga sebenarnya tentang masalah jahal, tetapi karena tidak ada dalam hadis, maka kita langsung masuk ke hadis berikutnya. Oke? Hadis 40, ha? Kira-kira antum mau nggak kita khatamin hari ini? Habis khataman, salawatan, rabanaan, kebulian. Ya. Taib al-hadits al-arba'un, hadis 40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Di situ sih bi minkabiyya, di situ kemudian harusnya mankibayya, coba tolong dilihat. Akhadha Rasulullah SAW apa di situ? B, yaitu mankibi. Al-mankib bil mankib. Maknanya ini apa? Min kabiyya. Jangan tuh baca Minangkabau, bukan Minangkabau itu. Tapi mirip Minangkabau sih emang. Bimin kabiyya. Nah, bimin Ba-nya enggak ditulis ininya. Supaya kita bingung memang. Di situ juga ba-nya enggak ada harokat. Tapi mim sama kaf ada. Betul, mimnya di kasrah. Min ka, dia majrur dengan ba, min kabiyya. Min kab. Tapi dalam hadis lain ada al-mankib bil mankib. Nah, mankib bisa. Biasanya mankib, tapi kalau di sini mungkin min kab. Taib, mankib itu artinya apa? Ini, coba artinya apa di situ? Rasulullah memegang apa? Pundak. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan ketika meluruskan saf salat, al-mankib bil mankib wal ka'ab bil ka'ab, atau al-ka'ab bil akab wal mankib bil mankib. Ka'ab itu apa?
Mata kaki disetarakan dengan mata kaki, pundak diseratakan dengan pundak. Ya begitu, itu barometernya untuk taswiyatus sufuf. Faqal, maka berkata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah stranger, orang asing, atau 'abirus sabil, atau engkau adalah orang yang sekadar lewat. Abirus sabil, orang yang sebatas lewat. Apa? Orang yang numpang lewat gitu. Ini memang kalimat ini seolah-olah ya, oh gitu, oke gitu. Segitu doang. Enggak, tapi ini besar loh ini. Efeknya terhadap hati seseorang, kalimat ini besar karena ini manhajnya seorang muslim, manajemen qalbunya seorang muslim terhadap dunia ini. Jadilah di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau orang sekedar lewat. Orang asing itu kan namanya orang asing kalau lewat di suatu tempat yang dia nggak tahu di tempat apa, itu kan penuh kewaspadaan dan berharap tidak lama di tempat itu gitu loh. Begitu juga orang yang abirus sabil. Abir yaitu lewat saja. Ya. Lewat. Pakai ain, abir. Ya. Makanya jembatan itu namanya ma'barah, yaitu abr, yaitu buat lewat doang. Ada nggak orang di jembatan berlama-lama dan tinggal di situ? Ada kolong jembatan, orang-orang fuqara, gelandangan. Tapi jembatan kan bukan buat itu fungsinya. Lewat aja, lewat. Nggak ada mobil berhenti jembatan terus diem aja mobilnya, nggak ada. Maka dunia itu seperti itu. Kita nggak boleh kita merasa betah dengan rukun, dengan dunia, dengan enak dengan dunia ini. Ia menikmati apa yang Allah berikan di dunia ini sahih. Tapi jangan sampai dia masuk ke kalbu sehingga kita berkegantungan akannya. Karena kita tahu bahwa saya ini fana dan akan hilang semuanya. Ya, semua akan hilang. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau orang yang sekedar lewat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan engkau menunggu pagi. Maksudnya apa menunggu pagi sini? Yaitu menunda amalan yang semestinya bisa dirampungkan sore itu ditunda ke pagi hari. Dan juga sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadhirin masa. Dan jika engkau berada di sore di pagi hari, maka jangan engkau tunda amalanmu untuk besok, untuk nanti sore. Ini sebenarnya profesional seperti ini. Ya, karena ketika kita menunda taswif, maka akan menumpuk urusan. Apalagi taswif dalam kebaikan. Makanya kata sebagian ulama, at-taswif jundun min junudi syaitan. Sikap menunda-nunda taswif itu adalah salah satu pasukan dari pasukan-pasukan syaitan yang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya dan tertumpuk urusannya sehingga banyak terbengkalai. Urusan itu ketika dilakukan satu persatu sesuai dengan waktunya yang tepat, maka itu akan mempermudah dibandingkan kita nyantai saja dulu, nanti aja semua dilimpahkan pada waktunya. Ketika tiba waktunya ternyata numpuk semua kerjaan itu, maka selain ini tidak sesuai dengan petunjuk salaf kita, ya, juga hal seperti ini akan merugikan dunia kita dan bisa jadi akhirat kita. Karena ditumpuk itu pekerjaan, olehnya nantilah misalnya kalau di kantor masuk jam 8 atau jam 7 misalnya, ini kerjaan yang harus sudah selesai sebelum zuhur, nanti ajalah siang, habis makan siang. Ditumpuk. Ternyata ba'da makan siang dia dapatkan diri ngantuk karena makannya banyak itu siang, banyak padang satu dibungkus, ya, makan banyak lahap, udah enak banget itu, senderan kena kipas angin regut dia, tidur dah, udah khusyuk khalas, udah nggak sampai asar, bangun asar astagfirullahaladzim, istighfar dia langsung, taubat sama Allah. Ya mau taubat gimana? Ya taubat sih taubat, tapi kan ini banyak. Kemudian tertumpuk pekerjaannya belum selesai. Udah gitu kemudian mau jam 5 minta sama bosnya, saya lembur boleh nggak Pak? Nah ini bukan lembur namanya, emang ente yang malas.
taswif. Akhirnya dia dapat dosa karena apa? Karena tidak sesuai dengan SOP atau sesuai dengan ketentuan pekerjaannya. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka ambillah kesempatan selagi sehatmu, jangan menunggu sakitmu, itu maknanya. Ketika masih sehat, ambil kesempatan untuk melakukannya. Jangan menunggu sakit baru berharap bisa melakukannya dahulu kala. Begitu juga dengan kehidupan kematian. Ambil kesempatan selagi hidupmu. Jangan tunda sehingga wafatmu. Nanti ketika wafat akan menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak beramal saleh. Dan semua orang yang mati nanti semua menyesal. Yang saleh pun menyesal karena kenapa tidak lebih maksimal lagi. Apalagi yang mujrim itu lebih atau jahat dan kafir. Lebih menyesal kenapa dahulu kala tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh. Orang-orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Mereka berandai-andai seandainya dahulu kala mereka adalah orang-orang muslim. Itu orang-orang kafir. Di neraka nanti mereka berandai-andai. Itu. Dan juga orang-orang siapapun dari kafir ataupun muslim namun banyak dosanya, terlalu banyak dosanya, mereka akan berkata na'mal salihan. Ya, Rabbirji'un, ya Rabb, pulangkanlah kami. Pulangkan kemana? Ke dunia. Dan apa yang mereka inginkan? Di akhir surat Al-Munafiqun ada, di akhir surat Ibrahim ada. Amal saleh. Astagfirullahaladzim. Gimana? Jangan dari awal. Kok dari awal Al-Munafiqun lama lagi itu. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Ya antum qiraat 1 halaman setengah. Rasulnya kalimatnya? Min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba. Ya Rabb, seandainya engkau kembalikan aku ke yang dekat, yaitu ke dunia, fa asaddaqu aku minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Itu semua orang akan berandai-andai ketika di neraka seperti itu, pengen jadi orang saleh. Padahal dulu isi ngecengin orang saleh. Nauzubillah min dzalik. Taib wa min hayatika limautika. Jadi jangan nunggu kematian dulu baru kita merampungkan, dan itu tidak akan bisa karena setelah kematian itu tidak ada amal yang bisa kita lakukan selain dihamparkan catatannya. Oke, masih dua hadis lagi. Apa bisa panik dikhatamkan sekarang panik? Ayo, taib. Al-hadits al-hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian. Ingat kalimat-kalimat Rasulullah SAW seperti la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Itu bukan menafikan keaslian iman, tapi menafikan yaitu kesempurnaan iman. Maka jangan memahaminya seperti pemahaman Khawarij, yang mana ketika ada penafian iman langsung semua ditafsirkan menafikan keaslian iman. Artinya kalau dia melanggar ini maka dia kafir. Tidak. La yu'minu ahadukum di sini maknanya adalah la yakmulu imanu ahadikum. Tidak sempurna iman seorang dari kalian. Tapi dengan lafal menafikan jenis iman. Ini tidak melazimkan menafikan aslul iman, yaitu asas imannya sehingga dia kafir, enggak. La yu'minu ahadukum ya yakmulu imanu ahadikum. Karena iman seorang dari kalian. Jadi yang dikatakan di sini bukan al-iman aslul iman, bukan aslul iman, tapi al-iman al-kamil atau kamalul iman yang dinafikan. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai hawa nafsunya, kandungannya itu mengikuti wahyu, mengikuti lima ji'tu bih, yaitu mengikuti apa yang aku datangkan dengannya, itu mengikuti dalil. Jadi di sini ada istilah hawa.
Dan ada istilah ma ji'tu bihi, yaitu wahyu. Hawa dengan wahyu itu enggak boleh dimenangkan hawa. Ketika dimenangkan hawa, maka tidak sempurna imannya. Namun ketika dimenangkan wahyu dan hawa menurut terhadap wahyu, maka itu menyempurnakan iman. Dan rata-rata justru yang bertabrakan dengan wahyu adalah hawa. Iya. Nah, disitulah ujiannya, ikhwan. Disitulah ujiannya. Apalagi kalau hawa ini berkaitan dengan pendapatan. Ya, dengan pendapatan. Dia berada di zona haram. Dia di pekerjaan haram, tapi sudah terlanjur PW. Udah enak posisinya dan juga udah tinggi jabatannya dan sudah besar penghasilannya. Tantangan yang paling susah juga bagi sebagian dari suami yang bekerja di pekerjaan haram itu adalah istrinya. Ketika ini sudah dapat hidayah, mau mengaji sunnah, kemudian mengerti bahwa saya pekerjaan haram, dia berazam untuk apa? Resign. Tapi ketika dia menghikayatkan itu kepada istrinya, apa kata istrinya? Awas loh, marah istrinya. Oh, mencak-mencak. Itu terjadi di beberapa ikhwan sunnah, di beberapa kelintir ikhwan sunnah. Dan gak bisa menegaskan ke istrinya kalau misalnya ini haram. Ya, istri tahu ini haram. Akhirnya istrinya nyalahin siapa? Nyalahin ustadznya. Ustadz yang disalahin. Ini gara-gara ustadz ini sini nggak kasih tahu kalau ini haram. Gangguin aja. Ustadznya kemudian disalahin. Ya. Dan lebih ajaibnya nih, ikhwan ini galau. Dia nggak bisa menegaskan kepada istrinya. Dan istrinya powerful, super power. Iya. Maksudnya super power terhadap suaminya itu. Ada di antara murid Anda seperti itu, ada. Badannya besar. Enggak ada yang sebesar itu badannya di sini nih. Enggak ada. Abu siapa? Pak Adi, Pak Abu siapa? Abu Dimas. Ada yang lebih besar, badannya lebih besar. Masya Allah. Dan lebih besar motornya Beat lagi, ya Masya Allah. Iya, kerja di perusahaan ribawi. Di pokoknya perusahaan ribawi. Tahu itu riba, pengen hijrah benar-benar dari segi amalan dan juga dari segi pekerjaan. Istrinya mencak-mencak. Istri kalau masalah guru. Itu sampai ustadznya disalah-salahin nama istrinya itu. Ya, tapi bukan aneh yang di ini, bukan, alhamdulillah. Akhirnya mau resign, enggak dibolehin sama istrinya. Karena masalah apa? Fulus penghasilan, ya kan. Makanya pernah Ustaz Nurani ditanya tentang hal ini. Ustaz, saya mau bisa ada yang bertanya, Ustaz, saya bekerja di perusahaan ribawi tapi istri saya enggak bolehin. Harus tetap kerja di situ dengan alasan penghasilan. Maka kalau, dan memang benar jawaban beliau, kalau memang istri kayak gitu lebih mendukung riba dibandingkan keselamatan keuangan keluarga dari segi syariat, maka ceraikan, cari istri yang mendukung untuk apa? Sunnah, yaitu mendukung hidayah. Tapi bagi sebagian orang, fatwa atau jawaban seperti ini tabu sekali. Kok cerai sih? Masa cerai itu? Padahal sebenarnya kalau mau dipikir, antum lebih pikir ke akhirat. Menghilangkan manusia seperti dari kehidupan kita itu lebih afdal, walaupun istri. Dan harus tegas dalam masalah ini, karena gara-gara dia kemudian kita harus tetap di riba dan tetap terancam neraka dan dosa yang sangat besar. Belum lagi kezaliman dan juga tuntutan orang-orang di akhirat nanti. Itu lebih memikirkan apa? Lebih memikirkan omongan istri. Ajaib. Padahal ancaman ini bertubi-tubi sampai akhirat nanti. Tapi gara istri, yang istri nggak bisa akan membantu di akhirat nanti. Nggak bisa, Allah. Bahkan akan sama-sama diseret kalau misalnya Allah tidak ampuni. Namun kemudian mau diceraikan, tapi mikir apa? Mikir omongan orang. Inilah orang Indonesia nih. Dia lebih mikirin omongan orang daripada apa? Daripada terancamnya ke neraka tuh. Omongan orang dipikirin gitu loh.
Atau mikirin nanti anak bagaimana? Anak bagaimana? Kalau antum nafkahi dengan hal yang haram, antum masukkan ke perutnya api neraka juga apa gimana? Memang sih anak itu enggak berefek, maksudnya dia wala taziru waziratu wizra ukhra, enggak bakal berpengaruh insyaallah. Tapi antum telah memberikan yang haram kepada asupan gizi anak itu. Nanti anak itu akan jadi anak durhaka, anak yang enggak bener, bandel. Itu biasa kayak gitu, lihat orang-orang yang koruptor itu. Enggak ada, susah menemukan anak yang soleh dari mereka, susah karena harta haram. Itu kan berefek gara-gara takut omongan manusia, takut tinjauan dan pandangan mertua atau apa-apa. Kemudian apa? Melanggar aja seperti itu, biarin aja terus yang penting stabil, aman. Stabil dari mana? Lihat nanti orang-orang yang berpenghasilan haram seolah-olah stabil. Antum jangan terperdaya dengan rumah-rumah gedungan besar yang luar biasa yang ternyata itu hasil korupsi, hasil riba, hasil nilap, hasil nipu dan semuanya. Walaupun misalnya keluar pakai daster sih. Ya soalnya jualan anak daster sekarang lagi seret ini, jadi kepikiran kadang-kadang tentang daster kok nggak laku sekarang. Jadi pakai apa? Pakai jas, masya Allah, atau pakai baju pejabat, masya Allah. Tapi banyak uang rakyat atau uang hasil nilap yang dia makan. Jangan terperdaya dengan seolah stabil ekonominya, seolah stabil. Ngopi harus di Starbucks. Iya, nggak bisa di Starling. Harus di Starbucks yang fix, Starbucks beneran ada logonya. Di Starling nggak bisa. Coffee Mate, Indo Cafe nggak bisa. Bisanya yang harganya 50, 100 itu masuk baru. Ya, boy masya Allah. Tapi jangan terperdaya dengan itu. Antum nggak tahu gimana kelakuan anaknya. Antum nggak tahu gimana lidah istrinya. Antum nggak tahu gimana hatinya itu sebenarnya nggak ke agama, nggak ke Allah, menyembah uang. Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah. Ya, itu celaka itu semua orang seperti itu sampai mereka taubat atau Allah ampuni. Jadi kalau misalnya hawa itu tentang ekonomi mengikuti dengan dalil, maka Allah Ta'ala yang akan rezekikan dia. Tapi kalau misalnya hawa itu mengikuti syubhat atau mengikuti nafsu saja, maka ya tidak sempurna imannya dan akan ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Taib, yang terakhir insyaallah ya. Bisa disiapin rebananya enggak apa-apa ya. Selesai langsung rebanan kita. Ya. Al-hadits ats-tsani wal arba'in an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi lagi. Masya Allah, ini hadis luar biasa jemaah. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, manusia seluruhnya, innaka ma da'autani wa rajautani. Ya, ma di sini ma syartiyah ya, bukan ma nafiyah. Kapanpun engkau, bagaimanapun engkau meminta kepada doa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap padaku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku akan mengampuni, ini jawab syarat, aku akan mengampunimu sesuai dengan apa yang ada dari dirimu dari dosa-dosa, wala ubali, dan aku tidak peduli, wala ubali, karena dia Rabbul Alamin. Ya, enggak ada yang, maksudnya enggak peduli sini, tidak ada yang bisa mencegahku. Ya, karena aku Rabbul Alamin. Siapapun yang protes, terserah aku, gitu loh. Karena dia Rabbul Alamin. Mau ngampuni siapapun yang dia kehendaki, enggak ada yang bisa mencegah. Tapi dengan syarat di sini apa? Hamba ini da'autani wa rajautani, berdoa dan mengharap pada Allah Azza wa Jalla. Ada keikhlasan pada diri dia. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau misalnya pun dosa-dosamu itu setinggi junjungan langit, kemudian engkau minta ampun padaku, maka aku akan mengampuni engkau. Di sini ada pengen memberikan faedah, ikhwan. Di sini ada istighfar. Fadilah istighfar, yaitu minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau itu tulus, ikhlas, dan didasari dengan tauhid dan rasa takut pada Allah, maka itu akan bermanfaat. Ya, Anda akan memberikan faedah di sini.
Perbedaan istighfar dengan apa? Taubat. Istighfar dan taubat itu memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan pula. Kesamaan antara istighfar dan taubat yaitu pertama, keduanya sama-sama amalan saleh yang disyaratkan. Itu kebersamaan istighfar dan taubat. Jelas itu amal saleh yang disyaratkan. Persamaan kedua, sama-sama meminta diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Istighfar mohon ampunan, taubat pun begitu. Pasti melazimkan mohon ampunan. Oke? Itu dua persamaan antara istighfar dan taubat. Yang pertama apa tadi? Sama-sama amal saleh disyaratkan. Kedua, sama-sama memohon ampunan. Perbedaan istighfar dan taubat apa? Perbedaan istighfar dan taubat adalah taubat melazimkan istighfar, adapun istighfar tidak melazimkan taubat. Itu perbedaan paling signifikan. Taubat melazimkan istighfar dan istighfar melazimkan tidak melazimkan taubat. Perbedaan yang kedua, taubat bisa untuk seluruh dosa, besar maupun kecil. Bisa untuk seluruh dosa, besar maupun kecil. Dan dosa besar pada asalnya tidak cukup dengan istighfar saja. Dosa besar pada asalnya. Kita katakan pada asalnya ini bukan berarti seluruh kasus. Tapi asalnya dosa besar tidak diampuni hanya dengan istighfar. Dasarnya begitu, asalnya. Tanpa taubat. Dosa besar asalnya tidak diampuni hanya dengan istighfar tanpa taubat. Melainkan harus dengan apa? Taubat. Oke? Kemudian istighfar tidak mesti ada azam untuk berhenti melakukannya. Untuk berhenti melakukan dosa. Istighfar tidak melazimkan adanya azam untuk berhenti melakukan dosa itu. Itu istighfar. Tidak mengharuskan atau tidak mesti harus ada apa? Berhenti dari melakukan dosa itu. Adapun taubat mengharuskan terhentinya dosa itu. Kalau antum masih pengen melakukannya, berarti antum belum taubat, walaupun antum istighfar. Faham ya? Semua dari kita ngerasain ikhwan. Kita melakukan maksiat, selesai melakukan itu kita nyesal sebenarnya. Astagfirullah. Tapi kita ngebayang besok-besok kayak pengen lagi gitu. Itu istighfar doang atau taubat itu? Istighfar. Belum sampai derajat taubat. Taib. Ya. Pertanyaan sekarang. Apakah istighfar bermanfaat untuk dosa kita walaupun tanpa taubat? Itu pertanyaan yang penting sekali. Apakah istighfar bermanfaat terhadap dosa kita walaupun tanpa taubat? Jawabannya ada rincian, Pak. Yang pertama, jika itu dosa kecil, maka istighfar bermanfaat, menghapus dosanya. Jika itu dosa kecil, maka istighfar bermanfaat setelahnya, atas dosa kecil itu. Dalilnya kata Allah Azza wa Jalla, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Dan mereka menyikapi keburukan, itu dosa, dengan kebaikan, maka mereka mendapatkan sebaik-baik negeri nanti.
Surat Ar-Ra'd. Itu dalilnya. Ya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Istighfar baik, dosa kecil buruk, maka dosa kecil terhapus dengan istighfar. Bahkan dosa kecil itu terhapus dengan amalan soleh lainnya yang ditingkahi setelah dosa itu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata tamhuha wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu kalimat itu. Dan turutkanlah setelah keburukan kebaikan, yang itu akan menghapusnya. Kata para ulama, al-hasan wa atbi'i sayyi'ah di sini adalah khati'ah, dosa. Al-hasanah wa atbi'i sayyi'atal hasanah, al-hasanah di sini adalah istighfar ataupun amalan soleh. Berarti istighfar dan amalan soleh itu menghapus dosa-dosa kecil. Oke, itu dari dalilnya. Kalau itu dosa kecil, maka setelah istighfar masih bisa menghapus dosa kecil itu. Walaupun dalam hati ada keinginan nanti pengen melakukan dosa kecil itu lagi, tapi itu dosa kecil, tidak sampai dosa besar. Maka istighfar berefek untuk menghapusnya, insyaallah. Kecuali kalau dia mungkin menganggap remeh dosa kecil itu, dan istighfarnya dia istighfar yang yang pura-pura gitu di hadapan Allah, bukan karena tulus dari hatinya. Ini bisa terjadi pada orang yang meremehkan dosa. Taib. Kemudian yang kedua, jika itu dosa besar. Yang kedua ada dua, ada A dan B. Ada A dan B. Jika itu dosa besar, setelahnya istighfar dengan rasa takut pada Allah, maka istighfarnya bermanfaat. Ya, dosa besar, setelahnya istighfar. Jika istighfar tersebut didasari atas rasa takut pada Allah, maka berefek. Ya, jika istighfar setelah dosa besar itu, walaupun dia belum sampai taubat ya. Ini bukan taubat, istighfar. Tapi istighfar di sini di atas dasar rasa takut dia kepada Allah terhadap amal buruknya ini. Dia kebayang nanti gimana di hadapan Allah. Dia kebayang gimana nanti pertanggungjawabannya kepada Allah. Maka dia astagfirullahaladzim. Walaupun dalam hatinya belum sampai taubat, mungkin nanti saya pengen lagi gitu, tapi dia nyesel sebenarnya gitu, dan takut sama Allah. Maka ini bisa berefek istighfarnya ini. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An-Nasai dan lainnya, bahwa ada seorang tua yang sebelum wafatnya, dan dia sepanjang hidupnya itu banyak berbuat kesalahan, banyak banget dosanya. Maka sebelum wafatnya dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya apa? Tolong bakar tubuh saya dan remah-remahnya, abunya itu sebar ke penjuru bumi, maksudnya jauh gitu. Itu. Ngerti? Pernah dengar ya ini, kawan? Tapi kemudian dilakukanlah wasiat itu oleh para anaknya. Ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia termasuk bapak ini. Remah-remah itu yang ada tersebar di bumi Allah itu kemudian berkumpul dan menjadi dia, dikumpulkan bersama nyawanya persis. Walaupun tanpa baju mungkin. Tapi manusia sempurna persis. Maka kata Allah, kenapa engkau melakukan itu? Yaitu kenapa engkau berwasiat seperti itu kepada anak-anakmu? Yaitu suruh apa? Suruh membakar jasadnya dan membuang remah-remahnya kemana-mana. Maka kata dia apa? Khasyataka ya Rabbah. Karena saya takut pada engkau ya Allah. Dan itu jujur dia ngomong gitu. Karena sebelum kematiannya dia mengingat dosa-dosanya. Mungkin dia nggak tahu gimana cara taubat. Akhirnya dia cuman modal takut sama Allah, takut nanti gimana pertanggungjawabannya daripada Allah, dan juga modal akidah yang rusak. Bayangkan, akidah dia rusak. Apa akidah rusaknya? Mengira bahwa saya dengan cara itu Allah tidak akan dapat menemukannya. Itu kan akidah rusak. Tapi karena kejahilan bapak ini, gitu loh. Maka ketika dia berkata dengan jujur, karena saya takut ya Allah ketemu engkau, saya takut. Maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke surga.
Ini menunjukkan bahwasanya rasa takut seseorang kepada Allah sekalipun nista dan dosanya itu tinggi, karena dengan tauhidnya dia, takutnya dia pada Allah, walaupun punya kesalahan sebegitu tingginya dan bahkan ada sedikit akidah yang rusak, maka Allah Ta'ala memaafkan dia. Tapi ini bukan berarti meremehkan dosa ya, melainkan rasa takut yang jujur kepada Allah Ta'ala ini modal yang sangat bekal untuk kedepannya. Maka ketika seseorang istighfar setelah melakukan dosa besar dan memang hadir di hatinya rasa takut pada Allah, dan itu hanya Allah yang tahu seberapa kadarnya, maka bermanfaat rasa takut dan istighfar tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau dia istighfar, ya sebenarnya bukan hanya dosa besar ini yang kedua, yang B ini. Istighfar terhadap dosa besar atau dosa kecil bahkan, tapi istighfar yang main-main, maka dia tidak berefek istighfarnya, bahkan dia bisa menjabat dengan dosa karena main-mainnya dia dengan istighfar tersebut. Iya. Ya. Misalnya dia minum khamar, nggak ada penyesalan, cuman dengan istighfar ya, udah istighfar aja nanti juga diampunin. Kayak ada menganggap enteng gitu loh. Makanya seperti ini istighfarnya tidak apa? Tidak bermanfaat. Karena tidak bertumbuh dari hati yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini berarti kaidahnya adalah segala istighfar yang tumbuh dari rasa takut pada Allah pasti berefek, pasti bermanfaat. Karena modal rasa takut pada Allah ini sudah besar, modal yang besar. Ditingkahi dengan istighfar lebih besar lagi. Lebih afdal lagi dengan taubat kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ingat syarat taubat diantaranya apa? Al-iqla'. Yaitu al-iqla', yaitu putus dari dosa itu, dan al-azm ala adami i'adatih, yaitu berazam untuk tidak mengulangi lagi. Walaupun bisa jadi sejam kemudian kejerumus lagi, mungkin enggak? Mungkin. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walaupun dalam sehari antum melakukan dosa 70 kali, setiap selesai istighfar antum. Tapi ingat, istighfar dengan ayat rasa takut pada Allah. Bukan karena pengen main-main, bukan karena pengen menikmati paling dihapus sudah dosanya, meremehkan, bukan. Artinya ini memang hiperbola. Artinya dalam sehari antum dosa yang sama mungkin 70 kali, tetap antum harus istighfar habis itu. Tingkahi dengan istighfar sampai mungkin terbit rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, selesai akhirnya. Begitu. Kadang dosa itu saking seringnya membuat seseorang itu baal terhadap dosa. Ngerasa nggak ada rasa bersalah. Tetapi ketika dia setiap habis berdosa dia berazam berusaha, mudah-mudahan saya nggak sampai kondisi seperti itu, maka istighfar, berarti dia masih ada rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Takut, khawatir kalau dosa itu sudah menjadi kepribadian dirinya. Ya begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Baik, terakhir, ya bna Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqirabiha maghfirah. Seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun, maka aku akan mendatangkan sekerat bumi ampunan. Itu. Kuncinya di mana? Tidak berbuat syirik pada Allah. Tauhid. Inilah mengapa para ulama kita dan para rasul itu mengundang kaumnya untuk bertauhid gitu loh. Karena dosa manusia itu banyak. Tapi selama pertama, sebanyak apapun dosa itu, selama pertama tidak melanggar prinsip tauhid, satu. Yang kedua, tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Dan yang ketiga, tidak berkaitan dengan hak manusia, maka ini terwujud. Ya, pertama apa? Tidak mencederai tauhidnya dia, yaitu tidak berbuat syirik. Yang kedua, tidak melazimkan pada dia kufur. Dan yang ketiga, tidak berkaitan dosanya dengan hak manusia, maka ini berlaku. Adapun kalau misalnya dosanya itu pelanggaran terhadap tauhid, yaitu berbuat syirik, enggak berlaku, karena ini kan la tusyrik bi syai'a syaratnya. Atau yang kedua, pelanggarannya atau dosanya itu melazimkan dia murtad, maka enggak termasuk, karena ini hanya untuk siapa? Untuk mukmin. Yang ketiga, buktinya la tusyrik bi syai'a berarti harus mukmin. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan hak manusia,
maka apapun dosa yang berkaitan dengan hak manusia ini tidak berlaku. Karena harus menunggu pemaafan dari manusia yang telah dia zalimi, dan manusia pada hari kiamat nanti tidak akan saling memaafkan. Enggak ada lebaran memaafkan, gitu, enggak ada. Melainkan semua manusia membutuhkan pahala dan membutuhkan pembersihan dosa. Maka ketika ada manusia yang dulu dizalimi di dunia, dia akan mencari yang berbuat zalim dan dia menagih pahala, menagih kisos di situ. Enggak ada. Oh ya udah ya, saya maafin kamu, udah, enggak ada itu. Susah. Kalau di dunia masih bisa mungkin. Di akhirat semua orang tuh khawatir akan dirinya. Sehingga saking butuhnya udah mereka pengen pahala ke mereka aja. Ya begitu ikhwas sekalian. Ya maka hati-hatilah dengan hak orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengamalkan konsekuensi dari hadis 42 ini dan juga seluruh dari hadis 1 sampai 42 yang telah kita pelajari. Apakah ini hadis terakhir ini? Khalas? Alhamdulillah. Khalas, intaha. Berarti kita telah khatam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan ana berharap insyaallah kita masih di kajian hadis untuk kedepannya, namun kita lebih ke hadis al-ahkam yang membicarakan masalah-masalah fikih insyaallah. Dan ana memohon juga, baik antum mungkin Pak Andik juga, ana request kalau bisa ada whiteboard. Bisa enggak? Oke. Ada spidol juga. Ada. Kalau ada alhamdulillah buat whiteboard, sehingga nanti ke depannya kajian kita ana mengharapkan semua mudah-mudahan bisa punya kitab dan catatan. Nyatat semua, nggak boleh ada yang bengong, termasuk Dimas. Ya, buku ada tapi nyatat enggak. Ya, kemudian nanti definisi-definisi dari istilah-istilah fikih lebih dalam kita pelajari nanti insyaallah. Ya, jadi bukan hanya penjelasannya tapi istilah-istilah fikih yang ada di kitab-kitab fikih dan hadis Nabi insyaallah akan kita jabarkan supaya lebih paham insyaallah taala. Ya begitu, ya. Mudah-mudahan bisa diterima proposalnya Pak Andik sebenarnya insyaallah. Gimana Pak Andik? Mungkin enggak insyaallah? Ya, siap alhamdulillah insyaallah. Taib, alhamdulillah Allah taala telah mudahkan kita. Enggak ada yang terlewatkan dari hadis kan? Anda enggak ngelengkapin hadis kan? Full semua 42. Alhamdulillah. Maka kita telah hatam satu kitab Arba'in Nawawiyah insyaallah alhamdulillah, dan kita akan melanjutkan ke apa yang telah Anda jabarkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang telah kita amalkan, dan juga jazakumullah khaira kepada para kontributor atau pengurus dari Pak Andik dan teman-teman yang berkontribusi untuk pengadaan kajian ini, dan juga rekan sekalian, ya antum semua para hadirin dan juga mungkin hadirat, baik yang sudah mungkin ada yang resign ataupun yang baru datang, maka ana ucapkan barakallahu fikum terhadap antum semua dan juga terhadap diri ana. Semoga Allah ridhoi apa yang telah kita kaji selama ini. Dan jika ada kalimat yang mungkin menurut antum itu tidak pantas dari anda, maka memang begitulah keburukan anda, yang semoga Allah Ta'ala ralat. Dan jika ada kebaikan dari semua penjelasan dan apa yang bermanfaat buat antum, maka itu semata-mata dari Rabbul Alamin, bukan dari anda pribadi belaka, melainkan itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pekan depan mudah-mudahan kita bisa memulai kajian kitab Bulughul Maram dari awal, dari kitab Taharah, yang insyaallah bermanfaat buat anda dan juga antum semua insyaallah. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.